Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok Neneng Nurfarijah dengan NIM 11921000048, Raden Lembayung Putri Anggawirya dengan NIM 11921000055, Risa Sani Astari dengan NIM 11921000062, Siti Robiah Adawiyah Wildah dengan NIM 11921000074, dan Zahra Nur Sahadati dengan NIM 11921000080. Di sini kami akan menerangkan tentang langkah-langkah pembelajaran sentra dan lingkaran. A. Pengertian model pembelajaran sentra dan lingkaran. Depdiknas tahun 2005 mengungkapkan bahwa metode BCCT atau biasa disebut dengan SELI, sentra dan lingkaran, dan sekarang lebih dikenal sebagai model pembelajaran sentra, merupakan metode yang digunakan untuk melatih perkembangan anak dengan menggunakan metode bermain yang berpusat pada anak atau dalam sentra atau lingkaran. Menurut CCTRT, model pendekatan sentra dan lingkaran merupakan rancangan kurikulum berbasis bermain yang menyediakan peluang pengembangan ide-ide kreatif, penuh kasih, penuh permainan, dan beragam pengalaman stimulasi untuk anak usia lahir sampai taman kanak-kanak, baik untuk anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Pembelajaran sentra merupakan model pendekatan yang telah dikembangkan selama 25 tahun oleh Creative Center for Childhood Research and Training atau CCCRT yang berada di Florida, USA, dan telah terakreditasi oleh National Association Early Young Childhood atau NAEYC sebagai model pembelajaran yang direkomendasikan dapat ditetapkan di Amerika Serikat. Model pembelajaran sentra dan lingkaran merupakan pengembangan dari metode Montessori, High Scope, dan Reggio Emilia yang memfokuskan kegiatan anak di sentra-sentra atau area-area untuk mengoptimalkan seluruh aspek kecerdasan anak multiple intelligence melalui bermain yang terarah. B. Prinsip dasar model pembelajaran sentra dan lingkaran. Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dasar model pembelajaran sentra dan lingkaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pendidikan anak usia dini. A. Berorientasi pada kebutuhan anak. B. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. C. Merangsang munculnya kreativitas dan inovasi. D. Mengembangkan kecakapan hidup anak. E. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar. F. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang dengan mengacu pada prinsip perkembangan anak. G. Rangsangan pendidikan bersifat menyeluruh, mencakup seluruh aspek perkembangan. 2. Prinsip perkembangan anak. A. Anak akan belajar dengan baik apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi, merasa aman dan nyaman dengan lingkungannya. B. Anak belajar melalui interaksi sosial. C. Minat dan ketekunan anak akan memotivasi belajar anak. D. Perkembangan dan gaya anak harus dipertimbangkan sebagai perbedaan individu. E. Anak belajar dari hal-hal yang sederhana sampai yang kompleks. 3. Prinsip pendekatan sentra dan lingkaran. A. Keseluruhan proses pembelajarannya berdasarkan pada teori dan pengalaman empirik. B. Setiap proses pembelajaran harus bertujuan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak melalui bermain yang terencana dan terarah, serta dukungan pendidik dalam bentuk 4 jenis pijakan. C. Menempatkan penataan lingkungan main sebagai pijakan awal yang merangsang anak untuk kreatif, aktif, dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri. Selanjutnya, D. Menggunakan standar operasional yang baku dalam proses pembelajaran. E. Mensyaratkan pendidikan dan pengelola agar mengikuti pembinaan atau pelatihan sebelum menerapkan metode ini. F. Melibatkan orang tua atau wali menjadi satu kesatuan proses pembelajaran agar mendukung aktivitas ketika di rumah.
Prinsip-prinsip dalam pembelajaran ini umumnya mewakili kebutuhan pembelajaran untuk perkembangan anak yang optimal. Kegiatan yang berfokus pada anak dibangun atas dasar bahwa anak-anak memiliki metode belajar, gaya belajar, serta minat yang berbeda dalam pengetahuan yang ingin dimilikinya. Sebagaimana dalam pendapat Sugiono tahun 2010 bahwa pusat kegiatan belajar dapat mengatasi perbedaan dari gaya belajar, tingkat kematangan, dan perkembangan anak serta perbedaan latar belakang. Selanjutnya, C. Langkah-langkah pembelajaran sentra dan lingkaran. Yang pertama, persiapan. Menurut Suryadi, tahun 2006 nomor 7 terdapat 4 persiapan yang harus diperhatikan dalam perencanaan model pembelajaran sentra atau BCCT, antara lain sebagai berikut. A. Penyiapan pendidik dan pengelola melalui pelatihan dan magang. Pelatihan dapat memberikan pengalaman praktik. B. Penyiapan tempat dan alat permainan edukatif atau APE sesuai jenis sentra yang akan dibuka dan ditingkatkan usia anak. C. Penyiapan administrasi kelompok dan pencatatan perkembangan anak. Pengelolaan metode pembelajaran ke orang tua. Kegiatan ini penting agar orang tua mengenal metode ini sehingga tidak protes ketika anaknya hanya bermain. 2. Pelaksanaan. A. Bukalah sentra secara bertahap sesuai dengan kesiapan pendidik dan sarana pendukung lainnya. B. Gilirlah setiap kelompok anak untuk bermain di sentra sesuai jadwal. Setiap kelompok dalam satu hari hanya bermain satu sentra saja. C. Berikan variasi dan kesempatan main yang cukup kepada setiap anak, supaya tidak bosan dan tidak berebut. D. Apabila belum lengkap, lengkapilah setiap sentra dengan beragam jenis APE baik buatan pabrik maupun buatan sendiri. 3. Proses kegiatan. A. Penataan lingkungan bermain. B. Penyambutan anak 10 menit. C. Main pembukaan atau pengalaman gerakan kasar 20 menit. D. Transisi. E. Kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini menggunakan 4 pijakan atau scaffolding untuk mendukung dalam perkembangan anak, yaitu yang pertama, pijakan lingkungan main. Sebelum anak datang, pendidik atau orang tua menyiapkan serta menata alat dan bahan bermain sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun. 2. Pijakan sebelum main. Pada pijakan ini, pendidik atau orang tua dan anak melingkar. Pendidik memberi salam dan menanyakan kabar anak-anak, mengabsen, dan meminta anak secara bergilir untuk memimpin doa. Selanjutnya, pendidik menyampaikan tema hari itu dan dikaitkan dengan kehidupan anak. Pendidik membacakan cerita yang ada kaitannya dengan tema dan menanyakan isi cerita tersebut kepada anak. Kemudian, mengaitkan isi cerita tersebut dengan kegiatan bermain yang dilakukan anak dan mengenalkan anak semua tempat dan alat main yang telah disiapkan. Pijakan sebelum main ini diakhiri dengan pengenalan kosakata baru yang akan ditemukan pada setiap kegiatan bermain. 3. Pijakan selama main. Durasi waktunya 60 menit. Pada pijakan ini, pendidik berkeliling di antara anak-anak yang sedang bermain, membantu memberikan contoh bagi anak yang belum bisa menggunakan alat main, memberikan dukungan dengan pertanyaan atau perkataan positif yang ada kaitannya dengan pekerjaan anak, memberi bantuan jika dibutuhkan, mencatat apa yang dilakukan anak, baik jenis maupun tahap perkembangannya, dan mengumpulkan hasil kerja anak dengan terlebih dahulu mencatat nama dan tanggal. Bila waktu tinggal 5 menit, pendidik memberitahukan kepada anak untuk bersiap-siap menyelesaikan kegiatan mainnya. 4. Pijakan setelah main. Durasi waktunya 30 menit. Pada pijakan ini, pendidik memberitahukan kepada anak bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk membereskan alat dan bahan yang telah digunakan. Setelah itu, anak kembali duduk dalam lingkaran. Lalu pendidik menanyakan kepada setiap anak kegiatan main yang dilakukan guna melatih daya ingat anak dan melatih anak mengemukakan gagasan. F. Makan bersama. Durasi waktu 10 menit. Usahakan setiap pertemuan ada kegiatan makan bersama, jenis makanan berupa kue atau makanan lainnya yang disiapkan oleh sekolah atau dibawa oleh masing-masing anak. G. Kegiatan penutup. Durasi waktu 10 menit.
Anak berkumpul kembali membentuk lingkaran, kemudian pendidik mengajak anak untuk bernyanyi atau membaca puisi. Pendidik menyampaikan rencana kegiatan untuk hari esok dan menganjurkan anak untuk bermain dengan permainan yang tadi dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian, pendidik memberikan kesempatan kepada anak secara bergiliran untuk memimpin doa penutup. Dan untuk menghindari terjadinya berebut untuk pulang, dapat menggunakan urutan berdasarkan warna baju, usia, atau cara lainnya untuk keluar dan bersalaman terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.